Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat KSI, Konseling Satir Indonesia. Ya, senang sekali pada siang hari ini kami dari Konseling Satir Indonesia kita akan mengadakan acara yang sudah berjalan berkali-kali ya, rehat bareng KSI. Jam 12 siang nih pasti waktunya Bapak dan Ibu sedang rehat, santai, waktunya mungkin makan siang, dan biar lebih berfaedah, waktu rehatnya kita isi dengan bincang santai tapi berfaedah ya. Pada kesempatan hari ini saya memperkenalkan diri, barangkali ada yang belum kenal. Saya Nurmala Hayati, biasa dipanggil Santi. Saya guru BK di SMA Negeri 15 Surabaya, dan saat ini menjadi salah satu tim dari Konseling Satir Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memfasilitasi diskusi bersama kita. Kali ini kita akan ngobrolin tentang serunya kelas experiential konseling online ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Konseling Satir Indonesia mengadakan beberapa kelas. Salah satunya adalah kelas experiential konseling online yang sudah berjalan lebih dari dua batch ya, mulai dari kelas membina raport ya, sudah 2 sesi diadakan, kemudian dilanjutkan dengan sesi menentukan tujuan, dan insya Allah ya rencananya kita akan kembali membuka kelas experiential yang ketiga, yang insya Allah akan kita buka, akan segera kita buka kelas experiential counseling online yang akan dilaksanakan mulai tanggal di bulan Maret sebanyak 4 sesi, mulai tanggal 5, 12, 19, dan 26 Maret. Ya, kita jadi akan belajar lagi. Nah, bersama kita pada siang hari ini, saya akan turut mengajak berdiskusi 2 orang guru BK ya, yang kedua-duanya ini sudah mengikuti kelas experiential counseling online mulai dari membina raport, dan kemudian ikut lagi yang kelas menentukan tujuan. Jadi sudah 2 level diikuti ya. Kita sama-sama panggilkan ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan lagi ya. Jadi kelas experiential counseling online ini dilaksanakan selama 4 sesi dan akan difasilitasi langsung oleh foundernya, pendiri Konseling Satir Indonesia, yaitu Ibu Mirabai Bana, Master of Counseling. Ya, beliau adalah praktisi satir terapi, sehingga proses belajar konseling online-nya memang menggunakan pendekatan satir terapi. Ya, kita langsung panggilkan saja ya, teman kita yang sobat KSI yang akan kita ajak ngobrol bareng. Di sini ada 2 orang. Yang pertama adalah Bu Lulu Arini ya. Halo Bu Lulu. Oke, selamat bergabung Bu Lulu. Terima kasih Mas Santi. Ya, Bu Lulu ini adalah guru BK ya, guru bimbingan konseling di SMP Lab School Kebayoran ya. Iya. Oke, Lab School Kebayoran. Jadi ini kita langsung ngobrol bertiga apa gimana nih ya? Sama Pak. Satu lagi saya panggilkan ya. Oke, jadi biar nggak kayak obrolan ibu-ibu banget ya, kita hadirkan bapak-bapak, mas-mas deh ya. Waalaikumsalam. Halo, di sini ada Pak Faisal. Halo Pak Faisal. Ya, oke. Halo Bu. Iya, Pak Faisal ini juga guru BK di MTS Negeri Depok ya Pak Faisal ya. Oke, jadi sama Bu Lulu dan Pak Faisal ini 2 orang yang sudah mengikuti kelas experiential online secara penuh lah ya, selama 2 level.
Oke, sebelumnya saya udah kenal ya. Sekarang mau mulai ngajak nanya-nanya nih ya. Boleh. Gimana nih awalnya kok tertarik gitu atau tahu kok ada kelas experiential counseling online, taunya dari mana, terus kok tertarik ya untuk ikut gitu. Oke, siapa dulu nih yang mau jawab? Oke, dulu Boleh, lah, saya Lex. dulu deh. Kalau saya itu tahunya pertama banget itu sebenarnya kan dari broadcast ya itu. Dan salah satu guru rekan kerja saya itu ikut yang batch pertama. Saya ini ikut yang batch kedua. Gitu. Yang pertama itu saya kalau nggak salah tuh masih galau, daftar nggak ya gitu. Apakah ini sama dengan kelas-kelas yang saya ikutin sebelumnya yang hanya mendengarkan saja, terus ya kan gitu ya, soalnya saya kan banyak nih lagi minggu di rumah ikut aja gitu kelas online kan. Jadi masih galau, akhirnya terlewat gitu. Terus akhirnya di batch kedua coba untuk ikutan, dibuka kan, terus saya ikutan, tertarik lah, nyoba deh gimana ya gitu. Ternyata sangat seru. Jadi itu adalah pertama kali saya kenal gitu kan. Jadi karena coba-coba aja, coba-coba broadcastnya, terus ada yang pernah ikutan deh. Jadi ada teman juga ya yang Iya, di batch pertama. Oke. Kalau Pak Faisal gimana? Pak Faisal nih kayaknya ikut yang pertama kali ya. Pertama kali diadakan. Ya, Batch pertama kali. Pertama kali Konseling Satir Indonesia bikin kelas experiential counseling online, Pak Faisal langsung mendaftar ya. Oke, boleh diceritain nggak tuh gimana? Taunya dari mana? Terus kenapa kok tertarik untuk ikut? Pertama tahunya lihat Instagramnya Bu Santi ya. Kan saya udah follow tuh karena salah satu yang jadi panutan lah di antara banyak guru-guru gitu. Akhirnya saya follow dan saya juga ikut komunitas ini kan salah satu komunitas NLP gitu. Nah di sana saya sempat dengar sebentar tuh pas Mbak Mira isi materi juga di situ. Oh, nah, di saya NLP sudah tertarik juga. hal itu. NLP, NLP yang Society, Indonesian Society itu. Saya juga dulu sampai sekarang masih belajar di situ gitu. Terus setelah itu memang ini satir yang saya cari gitu, maksudnya dari beberapa ilmu tuh karena muara dari NLP yang saya cari itu adalah satir. Kebetulan ada ini, akhirnya saya daftar gitu, penasaran gitu, kira-kira gimana ya biar lebih mantap aja gitu belajar dari sumbernya langsung, karena sudah mempelajari pecahan ataupun anak dari ilmu ini gitu. Ternyata pas tahu, wow gitu, ketagihan lah intinya, harus ada base selanjutnya, pokoknya dulu ya base 3 tuh harus secepatnya gitu. Base 3. Wow. Jadi berarti berarti kalau Faisal ini sudah tahu ya satir itu siapa ya, kemudian sudah mempelajari udah pernah dengar ya ketika belajar NLP gitu, dan kemudian ketika dapat ada kesempatan Konseling Satir Indonesia mengadakan ada konseling Indonesia, dan kemudian ada kelas eksperiensial gitu langsung ikut. Ada ini nggak sih ekspektasi di awal ya, misalnya nih apa sih kok eksperiensial gitu, terus online gitu, terus antara sebelum mengikuti dan ekspektasi di awal ketika sebelum mengikuti sama kemudian akhirnya menjalani itu gimana, ada idenya nggak, sama nggak, sesuai nggak kira-kira ya? Monggo silakan. Kalau saya sih dapatnya malah lebih gitu ya dari yang diekspektasikan gitu. Karena pertama dari biaya juga terhitung murah ya.
gitu. Jadi pasti Benar nggak benar berharap lebih terjangkau lah. nih. Apalagi Zoom terus murah gitu. Kata saya nih, saya nggak berharap lebih. Tapi pas dapat, wah ini mendapat lebih, bukannya harapannya terpenuhi, tapi malah lebih banyak yang terpenuhi gitu. Jadi benar-benar dapat banget maknanya gitu. Oke, apa tuh yang lebih dari apa? Harapannya apa sih? Harapannya mungkin kayak seperti biasa webinar aja gitu ya, mendengarkan. Ya benar. Kirain kayak kelas Gitu biasa kan. gitu. Kelas biasa. Cuma tiba-tiba di kelasnya praktek, nah langsung kan tada apa yang saya bisa. Oke. Ternyata maksudnya bisa loh di Zoom itu praktek juga bisa. Oke. Kalau lu gimana lu? Iya, pertama itu kan ya tadi saya bilang saya cuma coba-coba aja, saya nggak berekspektasi apa-apa, saya pikir kayak sama aja gitu kayak yang lain. Di awal juga di hari pertama itu saya juga masih berpikiran seperti itu gitu. Oke, aku dengerin. Oke, dengerin. Tiba-tiba, ayo kita praktek ya dikocok. Aduh, terus kayak aku tadi dengerinnya kan sepotong-sepotong ya, karena waktu itu hari pertama tuh juga ada acara di sekolah. Terus itu kan deg-degan dong dites. Berharap bisa dipilih di hari itu, ternyata saya yang dipilih di hari itu. Jadi konselornya pula gitu kan. Itu luar biasa deg-degannya. Terus saya kayak agak nyesel, kenapa nggak dengerin ya? Maksudnya dengerin benar-benar gitu. Kenapa nggak harus disambi sama kerjaan lain? Harusnya tuh pelatihan ini beneran kita harus fokus gitu. Nah, akhirnya pas praktek ya masih gemeter, masih banyak miss gitulah ya. Tapi inilah bedanya di sini itu seru-seru ya Pak Faisal ya. Maksudnya support banget gitu, orangnya support dan memang mau belajar semua. Jadi biarpun saya salah, saya tidak takut untuk salah karena kami semua sedang belajar. Saya tidak takut ditertawakan gitu. Malah justru dapat insight banyak yang saya awalnya nggak tahu kesalahan saya di mana, terus dapat kayak ini loh begini. Oh iya ya, kayak gitu. Jadinya lebih bisa mengekspresikan ya Pak Faisal ya. Iya, jadi frekuensinya tuh belajar barengnya kerasa banget gitu. Kita tuh belajar kelompok. Padahal kan di dalamnya orang-orang hebat semua gitu. Iya, kita termasuk yang masih unyu-unyu. Baru pernah ini nggak sih berarti more than expectation-nya ya, tuh ternyata yang dapat lebih dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Sebelumnya pernah nggak sih ngalamin, tadi Faisal bilang, murah ya, segini murah ya memang ya biaya karena kadang guru-guru ngapain bayar kalau ada yang gratis, gratis kan. Ada yang seperti itu. Ada, banyak malah. Banyak ya berarti kan ini termasuk yang sedikit berarti ya, terus yang segini murah gitu ya, segini murah ya bayar. Kalau saya tuh nilai murah karena pernah ikut beberapa pelatihan, pasti range-nya tuh di atas 1 juta gitu maksudnya. Ini masih untuk yang model seperti ini ya Pak Faisal. Iya, model seperti ini loh, model Zoom gitu ya. Model langsung kan lebih mahal lagi gitu. Ini dengan harga segitu kita dapat ilmu yang lebih dari itu kalau menurut saya gitu. Jadi makanya saya tawarin ke teman-teman di sini tuh supaya ikut karena ya itu tadi harga segitu tuh worth it banget. Ya jadi Bu Santi, kelebihannya itu tidak banyak. Maksudnya dibatasi untuk pesertanya. Jadi kita fokus, dapat giliran, pasti praktek. Oke, jadi experientialnya tuh dapat gitu ya. Jadi ini juga menurutku ya, yang saya juga banyak selama
sebelum pandemi, setelah pandemi sebenarnya banyak sekali ikut pelatihan macam-macam. Cuma memang ketika pandemi kita mau tidak mau harus online gitu ya. Ketemu murid sulit gitu dan harus tetap melayani murid-murid kita mau yang ya bimbingan atau konseling. Kalau bimbingan mungkin ya bisa dengan banyak cara ya, banyak sekali kita dilatih, diajarkan ya, sama kayak guru-guru untuk tugas bimbingan mungkin kita banyak pembekalannya banyak gitu untuk mendaringkan layanan ya. Cuma kalau konseling kayaknya emang belum pernah ada ya yang bikin kayak gini. Pernah nemu nggak sih yang kayak begini? Belum, dan saya mencari. Setelah ikut ini saya mencari, jujur. Karena kan ini kan bertahap ya, tahap 1, tahap 2. Nah, saat kekosongan antara tahap 1, tahap 2, saya mencari, jujur. Sampai saya cari ke PGRI, sampai cari kemana, saya ikut apa, belum nemu. Malah sekarang banyaknya itu embel-embelnya adalah tanpa tugas gitu. Kayaknya ya jadi kayak seolah-olah cuma pengen enaknya doang gitu ya. Padahal buat orang-orang yang pengen belajar ya, esensi belajarnya nggak dapet gitu. Tapi ketika kita ini bentuk kelasnya adalah eksperiensial, mengalami, kita mencoba, kita tahu di mana kesalahannya gitu ya. Itu malah proses belajarnya naik levelnya, peningkatan levelnya berkali-kali ya. Iya. Double, triple. Ya bisa berkali-kali lipat. Oke, ini kalau dari aku sendiri ya, aku sebelumnya nggak pernah dengar tentang satir gitu. Konseling satir itu apa, sampai kemudian mengundang Mira untuk sharing pertama kalinya gitu. Dan ketika pertama kali Mira memperkenalkan satir, salah satu yang bikin aku sangat tertarik adalah karena dia memperhatikan konselor, memperhatikan konselornya dulu, ya maksudnya, konselor cek gunung es kamu, cek diri kamu, iya, dan ya itu kayaknya belum pernah aja ya nemu yang seperti ini gitu ya. Dan ketika ya ini menurutku juga gabungan, karena kebetulan nih founder KSI Mira Baibana ini kan juga konselor yang sangat berpengalaman, juga mempelajari satir juga dari sumbernya langsung ya, dan dengan spektrum yang juga luas ya. Selain menekuni satir juga pernah play terapi, juga melayani konseling secara online, sehingga apa yang ada dalam pengalaman kita sebagai guru BK mungkin biasanya belum nyampe situ ya, atau dasar-dasar kita sebelumnya mungkin ya nggak pernah terpikirkan akan ketemu yang begini gitu ya. Pelatihan ini judulnya simpel banget kok Bu Santi kan ya, Pak Faisal ya, membangun raport. Maksudnya itu simpel banget judulnya. Terus menentukan tujuan. Tapi ternyata dalam membangun raport itu nggak cuma sekedar, ayo kita kan kalau dulu saya diajarinnya, ayo konseling masuk, kita suguhin minum, apa kabar gitu kan. Yang kita pelajari gitu-gitu doang ya. Nah, di sini ternyata membangun raport itu tuh luas, dalam gitu. Jadi di situ makanya saya dapat insight-insight baru. Biarpun judulnya sangat simpel, tapi ternyata saya tuh kayak masih masih di atas ya, belum dalam lah gitu. Baru sadar ya, gitu. Kita masih receh banget ya taunya gitu ya. Iya, setuju banget. Jadi memang experience-nya tuh benar-benar kepake, tapi juga tidak hanya dalam ranah ini ya, di dalam ranah saat konseling gitu. Ranah kehidupan pun kepake gitu maksudnya. Jadi plusnya itu tuh gitu. Saat manfaatnya tidak hanya saat profesi, tapi dalam kehidupan sehari-hari kepake gitu. Itu jarang banget yang kayak gitu. Oke. Jadi motonya KS itu dapat banget ya, bertumbuh ya, sama-sama bertumbuh menjadi manusia utuh gitu ya. Padahal dalam
apa ya, judulnya kita belajar konseling ya. Tapi proses experiential itulah yang membuat kita menemukan banyak hal-hal baru yang ya, dan itu memang menumbuhkan diri kita gitu ya sih. Ya. Iya. Ya, ngerasain ya kan Betul. sama-sama kan Setuju banget. ngerasain. Iya. Sampai Bertumbuh kayak bersama. iya, kayak ada candunya gitu, pengen lagi. Nah, candu banget. Tahu lagi gitu. Iya. Iya, karena menyadari masih diri ini kayak masih kayaknya aku masih harus ada yang diperbaikin nih gitu. Makanya itu yang bikin ketagihan karena beneran dapat insight, beneran kita saling mengkoreksi gitu ya. Bukan mengkoreksi ya, memberikan masukan, memberikan insight-insight gitu. Jadi kita paham, oh iya ya, ternyata nih aku masih begini, aku masih begitu gitu. Ada ini enggak? Jadi di setiap minggu tuh ada ini ya, ada apa? Ada kita kayak refleksi diri gitu maksudnya. Di setiap minggunya tuh ada evaluasi diri bareng-bareng gitu. Nanti kitanya tidak merasa bahwa kita digurui atau gimana gitu. Jadi plusnya kita memperbaiki diri juga gitu kan. Ilmunya dapat, memperbaiki dirinya iya. Makanya 4 pertemuan tuh kurang. Iya ya, sampai belum mau pergi. Jadi ini ya loh menurutku yang mahal ya, artinya tidak sulit untuk ditemukan dimanapun ya, itu iklim belajarnya kan sih, iklim itu saling menyembuhkan ya, iklim dimana kita tuh tidak takut salah ya, kita tuh nggak takut untuk terlihat kurang jago, kurang profesional, kurang ya, insecure-nya tuh terkikis gitu ya. Terkikis pelan-pelan. Iya, padahal kita bersama orang-orang yang kita nggak kenal sebelumnya, siapa itu Faisal, siapa itu Lulu misalnya ya. Iya, tapi ketika dalam kelas kita bisa apa ya, bisa saling berbaur dengan mudah gitu ya. Iya, padahal dengan latar belakang yang sangat berbeda. Saya malah nggak sadar kalau Faisal itu masih sangat muda ya. Karena mukanya boros. Kamu virtual ya. Artinya kita kan kita nggak pernah ketemu ya. Pernah ketemu, terus dari kalangan yang sangat beragam, yang punya ilmu banyak, tidak segan untuk berbagi gitu ya, yang kita merasa sebenarnya kita belum bisa tapi juga terus didorong untuk bertumbuh gitu ya. Itu ya yang paling mahal ya. Apalagi kalau udah jadi member KSI terbuka banyak sekali ruang-ruang belajar ya yang diadakan oleh KSI ya. Benar banget. Udah maksudnya gini, komunitas yang mengajak kita untuk membedah video gitu, membedah buku atau ya ada bincang-bincang seperti ini ya di KSI aja gitu. Jadi kita kan tahu gini ya polanya gitu. Kalau misalnya menanggapi atau kalau kita ada masalah menghadapi masalah yang ini kita harus bagaimana gitu. Jadi seru banget deh, ini harus banget dicoba karena nggak bohong ini beneran seru gitu. Oke, ini jadi buat yang udah penasaran nih ya tadi dari yang disampaikan sama Lulu dan Faisal, dan saya juga mengalami proses bertumbuhnya. Kita kebetulan banget nih mulai hari ini kita buka pendaftaran untuk kelas experiential counseling online yang level membina raport ya, yang ketiga kali. Kalau Faisal dulu angkatan pertama, Lulu angkatan kedua, sekarang kita buka angkatan ketiga ya, dan masih dengan jumlah peserta yang terbatas ya, cuma 20 orang ya, salah. Jadi ya buat yang pengen ngerasain apa yang sudah kita rasakan ya, jangan terlambat karena seatnya cuma sedikit. Dan tadi Faisal bilang biayanya tidak sangat terjangkau ya. Sekarang kita ini 4 pertemuan ya kelasnya, jadi 1 bulan penuh setiap hari Jumat sore ya. Asumsinya jam segitu sudah selesai lah ya tugas kita di sekolah ya, menjelang weekend. Jam 1 sampai
sore, dan biayanya tadi murahnya, kata Faisal murah ya. Ya biayanya kita 200.000 untuk kelas experience counseling online. Tapi sekarang lagi ada bundling juga nih. Kita juga ada dibundling dengan pelatihan self awareness dan self healing. Aduh, ini keren banget. Keren banget tuh. Harus ikut itu. Aku belum ikut nih kelasnya self healing ini, kayaknya Mau ikut yang itu self healing harus ikut tuh. Harus itu. Ya, yang pokoknya booking aku di sekarang yang self healing. Oke. Yang daftar nanti ketemu sama kita berdua. Ya, jadi emang ada pengaruhnya juga ya ketika kita belajar satir yang memperhatikan si konselor ya. Akhirnya kan baru ya Allah kita tersadar ya, tergerak betapa banyak sekali yang perlu kita perbaiki, banyak sekali unfinished business dengan diri kita yang selama ini bahasanya Mbak Mira tuh biasanya kita sampai akhirnya kayak hidup itu kayak otomatis aja berjalan tanpa kita menyelami, memaknai hal-hal yang kita lalui itu. Ya termasuk akhirnya dalam proses konseling bisa-bisa itu jadi tidak bermakna juga karena kita juga tidak memaknai diri kita gitu ya. Nah itu keren ya, makanya ini pelatihan self awareness, self healing ini jadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran kita ya sebagai guru BK nih di sekolah, atau bahkan bukan hanya guru BK aja ya, kayak ini juga buat yang seorang ibu, yang lain juga bisa banget. Ini tuh ilmu yang bisa masuk ke berbagai lini kalau yang saya alami ya. Kalau saya pernah di dunia HRD pun, ini ilmu yang sangat bisa masuk dalam dunia perusahaan gitu, apalagi dalam masalah komunikasi dengan keluarga. Jadi nggak membatasi judul ya. Makanya kalau kata saya, siapapun latar belakangnya punya ilmu ini, setidaknya dia bisa baik terhadap diri gitu kan, bisa menghargai diri gitu. Jauhnya bisa lah, general soalnya kan, maksudnya sifatnya nggak menspesifikkan gitu. Tapi tekniknya ini adalah teknik yang khusus dari satir. Gitu. Kalau menurut saya sih, selain background guru juga harus ikut. Oke. Iya. Oke, ini ada Bu Citra komen di Facebook ya. Sukses untuk Pak Faisal dan Bu Lulu. Ya, halo Bu Citra. Sama-sama ya. Rekan kita belajar juga yang semangat ya. Semangat banget dari. Oke, ya Bu Citra. Oke, di sini juga teman-teman pada ikut dengerin kita nih ya. Oke, jadi ini kebetulan kita lagi buka tadi ya kelas self healing dan self awareness. Terus kalau buat yang belum ikut Keiko, kita juga buka dengan Keiko 300.000 aja itu untuk 6 pertemuan. Wow, itu menurut saya ini kalau ini buat saya ya yang yang seneng ya untuk belajar. Jadi setiap biaya yang kita keluarkan, investasi ya, memang investasi benar-benar investasi. Saya nyebutnya investasi leher ke atas ya, ke atas. Meskipun banyak sekali pelatihan gratis ya. Cuma ketika kita mengeluarkan uang untuk sebuah ilmu, itu tuh kita memaknainya lebih ini nggak sih ya, kayak lebih menghargai ya, karena kita menghargai diri kita ya, dan kita menghargai keilmuan si narasumber kita. Apalagi juga narasumber kita nggak kaleng-kaleng ya, Mbak Mira ini terus belajar satir sampai ke Kanada, lulus belajar tahun ya. 10 tahun ya di 2 kampus ya, Master of Counseling-nya juga dari salah satu kampus baik di Australia, Monash University, yang fokus pendidikannya salah satu yang terbaik di dunia malah ya. Jadi ya terus timnya juga suportif, orang-orang yang di dalam itu karena emang niat belajar ya. Oke, sekarang nih saya mau nanya, setelah belajar ya dipakai nggak tuh di sekolah? Selain buat diri sendiri kan itu berdampak. Kalau sebagai konselor dipakai nggak tuh ilmu yang didapat dalam proses
konseling di sekolah? Iya, kan kelas pertama itu adalah membina raport ya. Nah, ini biasanya lagi online gini, susah banget kita nggak kenal sama anaknya, online, semua serba online, belum pernah ketemu, kita nggak tahu dia bagaimana gitu ya. Tapi dengan berbekal hasil dari pelatihan ya dari kelas Eko ini, saya tuh jadi tahu arahnya kemana. Saya mau ngapain, saya mau menggali apanya gitu. Jadi saat membina raport tuh saya mau ngapain, udah ada arah tujuan yang nggak muter-muter. Yang waktu pertama itu saya muter aja gitu kan, apa namanya, saya tanyain lah ini, saya tanyain lah itu, berharap kita bisa deket, tapi saya nggak dapet apa-apa. Maksudnya Kepo ya, banyakan kepo-nya iya, ya. pertanyaan kepo. Nah, jadi kalau misalnya setelah ikut kelas ini, saya tuh jadi tahu arahnya mau kemana gitu. Karena kan ada gunung estansi itu ya, jadi kita tahu, oh saya udah ngobrol di bagian ini gitu, saya ngobrol di bagian ini, kayak gitu. Iya, kalau untuk saya. Nah, sebelum masuk ke kelas kedua, saya hanya bisa stuck di situ aja. Terus biasanya tujuannya, oh ya kalau tujuannya, ini nih dioper nih karena mungkin masalah belajar, karena dia begini, karena dia gini. Tujuannya adalah ini. Biasanya kita yang menentukan itu. Tapi setelah ikut kelas gitu ya, terus saya jadi oh iya setelah ini saya begini gitu. Jadi ada dapat insight-nya tuh itu gitu. Makanya nih saya lagi nunggu kelas ketiga biar lengkap tuh saya dari tujuannya, dari raportnya, terus tujuan nanti apa gitu. Mending kalau paling enak tuh sebenarnya ikut memfasilitasi kelas loh. Ikutan aja. Aku mau dong volunteer jadi Kofas gitu. Wah, dapat banget itu ilmunya gitu. Pak Faisal gimana Pak Faisal praktekinnya? Kalau dari saya selain terutama ini ya tadi dalam kehidupan sehari itu misalnya kalau kita mau sharing, kalau saya misalnya ada juga sharing sama teman-teman yang lain gitu. Nah, ilmu salah satunya ya bahas tentang cek gunung es dan groundingnya itu tuh biar kita bisa mengendalikan diri kita gitu. Kalau kita lagi panik, kita bingung harus mulai dari mana nih. Nah, dari ilmu konseling satir itu saya belajar untuk bisa lebih tenang sebentar gitu sebelum memulai sesuatu. Akhirnya tahu gitu apa step by stepnya gitu. Jadi membantu untuk menyadari setiap proses yang akan saya hadapi gitu. Kalau dalam dunia konselingnya, salah satu poinnya bisa lebih sabar ya, maksudnya bisa memahami ketika dihadapkan dengan kondisi yang kasus A misalnya, biasanya kan langsung kadang naik ikut marah gitu ya. Tapi kalau setelah belajar ini jadi oke, dari mana ini, apa yang terjadi, gunung esnya saya juga dicek, kenapa saya bisa marah, ekspektasi saya ke dia seperti apa gitu, perasaan saya seperti apa ke dia, kemudian gimana caranya biar turun ini. Kalau ke individu, kalau ke dalam hubungan relasi seperti itu, ke siswa juga sama gitu ya, karena kan saya juga kadang setiap hari itu ada juga konseling dari teman-teman mahasiswa, teman adik-adik kelas dulu kayak gitu. Jadi suka ada chat via dulu tuh masih sembrono lah gitu masalah nanya. Kalau sekarang tuh masih lebih terarah, lebih tertata gitu, tidak seenaknya pertanyaannya, tidak ada pertanyaan kepo dan lain sebagainya. Ya, ini juga kalau buat saya pribadi ya juga di garis bawahi sih ya bahwa selama ini tuh kayak kita nganggap nanya-nanya kepo tuh konseling gitu. Ya, karena merasa udah konseling. Padahal cuman mengorek-ngorek luka jangan-jangan ya, karena cuma mengedepankan kepo, ngorek-ngorek luka si konseli gitu. Tapi baru ternyata bagaimana membangun sebuah kekuatan pertanyaan yang mampu bersifat terapeutik gitu. Ya, dan saya bersyukurnya di KSI ini selalu ada kapasitasi ya, kemudian kelas member, karena
kayak ya setelah belajar mungkin kita teringat gitu. Tapi kemudian agak lama terus lupa lagi ya. Dan kadang-kadang perlu dicari. Nah, iya. Bu Santi kan, tadi kan kita udah ngebahas ya, apa sih pertanyaan kepo gitu. Aku nih lagi kepo nih ke Bu Santi. Bu Santi, sukanya makan apa? Kayak mau digombalin ya gue. Nah, yang Kayaknya ya yang kepo-kepo gitu, kadang kan aku suka nanyain juga tuh ke anak murid dengan harapan kita bisa lebih akrab, bisa lebih mendalami, tapi ternyata tidak. Mohon maaf, malah Semakin tertutup. Nah, buat tahu pertanyaan kepo gitu ya, apa sih pertanyaan kepo, terus yang nggak kepo tuh kayak gimana, boleh tuh ikutan kelas gitu, ikutan kepo. Nanti ada di kelas kedua ya, kalau nggak salah itu ya, dibahas ya. Iya. Nah, kalau mau ikut kelas kedua, berarti kan harus ikut kelas pertamanya dulu dong. level 1 dulu. Pertamanya dulu. Saya belum lulus nih, saya remedi, saya kelas 2. Saya masih harus belajar lagi. Ya tadi juga ditanyain ya, yang pengaruhnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari tadi kayak Pak Faisal udah sampaikan ya, bahwa bahkan dari cara kita menyikapi seseorang ya, cek gunung es itu istilah yang ya mungkin kalau buat kita udah paham ya, dan ternyata berdampak ya. Maksudnya sebelum hari ini, sebelum mulai ngajar, sebelum mulai proses konseling, atau ketika mulai hari ya, grounding dulu. Mungkin tahap apa yang kita lalui jadi lebih bermakna ya. Oke, wah nih Bu Nini nih, halo Bu Nini Febriani, setuju banget sama Bu Lulu, gak sabar untuk nunggu kelas ketiga. Kayaknya pengen banget sebenarnya ngajak lebih banyak orang ya juga ngerasain apa yang ayo, minimal orang-orang yang terdekat gitu, setidaknya enak kan kalau nyambung, kalau ditanya gimana gunung es hari ini. Ada itu tuh, jadi pengennya ada yang terdekat gitu ya. Iya, ada yang bisa berkembang gitu. Iya, kalau satu frekuensi kan enak ya. Iya, nanti kita akan ini mumpung ada kesempatan ya, kita bisa ngajak teman-teman, mungkin teman-teman Lulu, teman-teman Faisal, atau yang lagi menyaksikan hari ini, teman yang lain, bahwa apa yang di kegiatan-kegiatan KSI itu benar-benar membuat kita bertumbuh menjadi manusia utuh. Jadi nggak sekedar, saya tuh senangnya ini ya, kayak udah tersaring sendiri gitu. Orang-orang yang mendaftar itu memang orang-orang yang punya ada keinginan belajar, orang-orang yang pengen menjadi lebih baik gitu ya, orang-orang yang nggak takut lah, kayak seleksi sendiri ya, terseleksi sendiri, dan orang yang juga ingin mendorong yang lain sehingga makna belajarnya dapat semua. Benar. Dan satu lagi Bu, kalau di KSI ini yang saya suka tuh bahwa belajarnya itu bahasa yang digunakannya itu mudah banget dipahami gitu. Yang memang relate dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nggak bahasa-bahasa yang kayaknya asing banget gitu. Tapi ketika sudah masuk tuh benar-benar mudah dipahamin gitu. Bukan bahasa yang sulit. Iya. Ini tuh tandanya ya, fasilitator atau narasumbernya memang pinter ya. Gitu ya. Makin ketahuan dia menguasai. Iya, sehingga bisa juga membantu memahamkan orang-orang yang masih awam gitu, orang-orang yang belum tahu, belum pernah dengar, tapi bisa jadi sama-sama paham, padahal dan ini menurut saya sebenarnya ya salah satu kekuatan dari pendekatannya Satir ya, karena dia dari Virginia Satir, karena memang dia dari pengalaman kan, bukan dari akademisi gitu ya, sehingga sangat keseharian ya, sangat. Iya, dan Mbak Santi tadi kan saya tuh bilang ya, kalau banyak pelatihan yang sekarang tuh embel-embelnya tanpa tugas.
tanpa tugas gitu. Terus mungkin pada bertanya, terus kalau kelas ini gitu, kalau pelatihan ini ada tugasnya nggak sih kayak gitu ya? Ada PR-nya nggak sih di rumah gitu? Nah kalau dari saya pribadi, mungkin PR yang beneran PR kayak ditugaskan harus gini-gini tuh enggak. Tapi saya setelah kelas itu jadi punya PR ke Banyak diri PR. sendiri. Jadi punya PR ke diri Jadi banyak sendiri. PR, tapi kita yang buat. Untuk mengecek gunung es lah, untuk mengecek apalah, untuk belajar regulasi emosi lah gitu. Jadi kalau tugas mah nggak ada ya Pak Faisal ya, Nggak ada sama sekali. tapi jadinya kita punya tugas untuk diri Iya. sendiri gitu. Iya. Itu enggak ini ya kalau ya sekarang kalau dalam pembelajaran dalam situasi daring ini kan ya memang kan perhatian itu mahal ya, perhatian Mahal ya. banget. Jadi kadangkala kita mungkin dapat pengetahuannya ya, tapi hanya sekedar pengetahuan. Atau kadang kita dapat pemahaman, oke itu nambah wawasan kita. Tapi kalau menurut saya yang kita dapat di KSI ini karena secara eksperiensial itu selain kita paham, kita juga mampu menerapkannya dalam kehidupan kita ya dan kemudian dalam penerapannya itu nggak berhenti, nggak selesai, nggak bisa selesai selesai udah gitu cukup enggak itu kayak Enggak. karena kita kemudian Tiap hari menyadari terus. bahwa iya karena ternyata dengan pemahaman itu ketika menerapkan itu kita kayak masuk dalam sebuah ruang belajar yang ya kita perlu tahu ini lagi, perlu explore ini lagi, perlu Iya. ini lagi. Dan kadang-kadang lucunya ya kayak waktu saya juga sempat ngalami sebagai konseli ya, jadi benar-benar ngalamin konseling dengan pendekatan satir ini. Kadang itu saya sebenarnya udah tahu, saya udah paham, tapi kok iya ya gitu ya, oh iya ya, gitu. Karena yang dulu-dulu Ada baru aha-nya lagi ya. iya baru sampai pemahaman, baru sampai ya pengetahuan atau pemahaman gitu. Dan kita kan udah sebenarnya waktu kuliah atau sebelumnya udah pernah mempelajari banyak sekali pendekatan dan mungkin agak mirip-mirip, dekat-dekat, tapi menurut saya ini paling apa ya sederhana lah ya, sederhana tapi Sederhana. dalam, Tapi Dalam. powerful. menumbuhkan ya powerful ya, meaningful, powerful, menumbuhkan. Oke, Terus tadi gimana? yang yang masuk di garis bawahi bahwa praktiknya nanti gitu yang saya alami bukan sekedar praktek kita peran-peranan gitu jadi anak gitu atau enggak jadi konselor enggak, tapi bener-bener prakteknya tuh Real. ya kita seperti konseling real gitu, tapi perannya ya dibagi-bagi gitu, bukan berarti kita tuh asal-asalan, tapi seperti kayak misalnya kayak curhat lah gitu, ada sesi curhat sedikit tapi dalam bentuk peran masing-masing gitu, ada yang jadi konselor, ada yang jadi konseli, tapi semuanya dengan judul perannya itu mungkin ya, judul namanya gitu, tapi isinya itu adalah pengalaman kita gitu. Dan semua pasti kena. Semua pasti kena jadi konselor, kena jadi konseli gitu. Dan nggak usah takut. Dan kalau ada kesempatan, kalau ada kesempatan kayak bulu lu gitu, langsung jadi yang pertama. Nah itu lebih berkesan banget ya. Itu kocokan, itu karena kocokan. Terus awalnya kayak, aduh malu banget, tapi ternyata enggak. Semuanya support banget. Jadi aku nggak merasa malu. Tapi ini ya terjadi ya di kelas ya. Kayak misalnya kita tuh udah siap kita lagi pengen nyoba jadi konselor, lagi pengen nyoba atau lagi dalam situasi yang aduh kayaknya aku butuh konseling, ternyata dapet kocokan jadi itu ya sesuai ekspektasi ya. Nah itu itu ya sulit didefinisikan sih terjadi. Dijelaskan gimana. Auranya tuh. Oke. Auranya positif. Iya, auranya positif ya. Ada ya kalau dampak ya ada sih, ada nggak dampak yang berbeda ketika mulai mempraktekkan lah apa yang sudah dipelajari sejauh ini? Dampaknya kalau saya akhirnya jadi bisa memanai setiap proses dalam kehidupan gitu. Apapun problem, apapun reward gitu ya. Kalau istilahnya punishment atau reward gitu.
ataupun problem yang sedang dihadapi itu pasti bisa mengambil sisi lain gitu yang bisa diambil maknanya. Selain mentok misalnya kalau misalnya permasalahan kita bingung harus memulai dari mana lagi saat kita sudah mempunyai target gitu. Nah, dengan belajar ini tuh akhirnya saya tahu ada sisi lain yang bisa saya maknai dari peristiwa yang saya alami gitu. Jadi benar-benar ya tadi kata Bu Santi juga jadi benar-benar kita tuh belajarnya terus dan terus gitu. Dan ilmunya dipakainya di setiap kita mulai bangun tidur pun akhirnya kita bersyukur dan menerima keadaan itu, ilmu ini tuh benar-benar kepake gitu. Sampai kita menghadapi masalah, berinteraksi dengan orang tuh ya itu dampaknya tuh beda lah, beda banget gitu. Jadi lebih bisa memaknai apapun. Benar. Dulu. Kalau saya dampaknya ya, pertama jadi kita kan kalau di kelas pertama kita mengenal saya baru mengenal yang namanya grounding, gitu. Jadi ya, jadi nanti bagi yang mau ikutan nanti akan kenalan juga dengan yang namanya grounding, gitu. Nah, itu dampaknya ke saya adalah ketika kita lagi rudet, lagi apa ya, ya pokoknya emosinya lagi bercampur aduk gitu, tapi kita harus menangani konseling. Nah, itu saya mencoba grounding. Jadi kayak ya sekarang jadi lebih bisa meregulasi emosi gitu ya. Terus juga dampaknya itu juga bisa apa ya? Jadinya saya tuh kenal juga yang namanya Hirenau, ya, Hirenau yang memang konseling itu tidak bisa direncanakan. Maksudnya kita mau ngomong apa ya? Nah, itu tuh akan dibahas juga di kelas yang kedua. Jadi itu ada bedanya, Bu Santi. Kelas pertama sama kelas kedua tuh pembelajarannya. Yang pertama itu memang fokusnya kepada membina raport, gitu. Membedah, benar-benar kita dikenalin dari awal, dari dasar, apa itu gunung, es, grounding, segala macam. Baru terus di kelas kedua kita pengaplikasiannya. Nah, itu saya terus yang dulunya mungkin masih mikir selanjutnya mau ngomong apa, Dahir Enau. Nah, di yang kedua saya belajar itu bahwa kita harus ada seutuhnya untuk konseli. Dan sekarang pun kalau dikaitin ke kehidupan nyata ya, nggak maksudnya nggak cuma dalam proses konseling gitu. Komunikasi ke suami juga lebih lancar. Jadi maksudnya saya jadi memahami gitu. Saya maksudnya menggali suami saya, apa sih perasaannya, apa sih harapannya gitu. Jadi nyambung gitu. Biasanya cewek cowok suka nggak nyambung. Saya sekarang nyambung ke suami. Jadi udah nggak mengurangi perdebatan lah. Mengurangi perdebatan sepele. Terus juga mungkin ya, maksudnya kita bisa jadi memakai ini dalam kehidupan sehari-hari dan bisa, kalau saya bisa memaknai saya dalam setiap peristiwa saya itu karena saat sesi nanti gitu, sesi pelatihan ini gitu, ada problem dalam diri kita yang ikut ke trigger gitu, kita terlatih karena kita here and now gitu, kita terlatih memahami keadaan, menghadapi situasi yang ada gitu, dan secara tidak langsung hal itu tuh men-trigger problem kita gitu, dan itu tuh membuat kita tuh nanti setelah keluar di sesi itu gitu ada problem apa gitu, oh ke-trigger lagi gitu. Tapi kita bisa mengontrolnya gitu, maksudnya nggak jadi malah kebablasan gitu, karena dengan membina raport itu dari sesi itu aja dulu deh satu gitu, membina raport kita bisa jadi makin paham diri karena di situ permasalahan pribadi kita tertrigger, tapi jangan takut untuk cerita karena KSI pun kan ada sesi konselingnya ya, sesi konseling di luar ini kan, di luar pelatihan, sesi konseling di luar pelatihannya. Nah itu bisa nanti kontak Bu Santi atau Mbak Miranya langsung atau Bu Yohan kan langsung janjian buat jadwal konseling, bisa banget, gak usah khawatir. Oke. Jadi kayak ini ya, peran
sebagai kita kan ngalamin ya peran sebagai konselor, kita ngalamin sebagai konseli, kita juga ngalamin sebagai pengamat ya. Pengamat. Bahkan ketika sebagai pengamat pun kita kadang kita bisa dari sisi konseli itu kayak sama ya gitu ya. Kalau dari terus juga ketika kita jadi konseli gitu, akhirnya ngerasain ya ampun mau konseling agak-agak ngeri-ngeri gitu, ada ketakutan untuk kita bisa diterima nggak ya gitu. Karena selama ini seringkali mungkin kita nggak berpikir murid kita atau konseling kita akan mengalami kecemasan seperti itu gitu, dipanggil guru BK gitu. Jadi lebih berempati lah ya untuk hal jadi sama ya, kita sama-sama sepakat bahwa proses belajar eksperiensial yang ditawarkan oleh Konseling Satir Indonesia ini suatu yang unik ya, suatu yang baru, suatu yang mengekspos banyak hal dalam diri kita, dan itu benar-benar menumbuhkan ya, artinya menumbuhkan baik diri kita, kemudian bahkan dampak turunannya kayak membawa multiplier effect ya, yang bisa jadi nggak terbayangkan sebelumnya bahwa ternyata itu bisa kita bisa memperbaiki kualitas komunikasi kita dengan pasangan, dengan orang tua gitu kan, dengan teman. Terus kalau kenapa Bu Santi? Dan apa Lulu? Iya, dan aku tuh mau bilang kalau misalnya setelah kelas ini kan nggak langsung bubar. Mungkin biasanya kalau pelatihan yang lama-lama itu langsung bubar ya, Pak Faisal, Bu Santi. Tapi kalau ini enggak. Iya, bubar jalan. Kalau ini enggak. Malah kita kan jadi bergabung di member KSI gitu. Kita pindah grup aja jadi grup gede. Dan di situ saya merasa, gimana ya menjabarkannya, ini nih manfaatnya nih banyak banget, dan saya tuh dapet ilmu mahal. Kenapa saya bilang mahal? Ilmu mahal secara gratis. Kenapa saya bilang ilmu mahal secara gratis? Karena biasanya untuk mendapatkan ilmu ini kita harus bayar gitu ya. Bayar, dan nggak semuanya buka, kayak misal bedah konseling, bedah video konseling gitu ya, ada apalagi bedah buku gitu. Nah, itu bisa didapatkan secara gratis kalau kita udah jadi member KSI. Ya itu yang saya dapat, manfaat yang saya dapat yang kerasa banget. Jadi tidak dilepas begitu saja, kayak udah kan, udah dikasih tahu kan, udah bisa kan, dah gitu, enggak. Tapi benar-benar dirangkul, kita bergabung, dan kita masih terus berproses bersamanya tuh terus. Gitu. Dan ini ya kalau buat saya, gimana Mas Faisal? Dan apa? Mas Faisal dulu, dan kalau saya tuh jadinya vibes dari Bu Mira ya selaku pematerinya tuh, jadi dia tuh kan tadi ya balik lagi orang yang sudah expert di bidang ini gitu, sudah mempelajarinya sudah dalam gitu, sudah jauh, sudah lama gitu. Tapi ketika kita berinteraksi tuh ya itu tadi benar-benar kitanya tidak ada kecanggungan, tidak ada rasa takut gitu, karena beliaunya membuka diri gitu. Padahal mungkin beliau sudah tahu gitu, ini tuh kalau ada pertanyaan jawabannya akan seperti apa gitu. Tapi ketika kita mendapatkan jawaban-jawaban dari beliau tuh benar-benar kayak iya ya, kita tuh lagi belajar bareng gitu ya. Tidak merasa digurui, tidak merasa didikte gitu, harus kayak gini gitu. Karena peluang belajar bersamanya tadi, selesai dari kelasnya pun tetap bisa gitu maksudnya. Kan biasanya kalau yang udah masuk grup kelas, tanya-tanya seolah tanya jawab antara yang expert dan yang tidak tahu apa-apa gitu. Nah, itu vibe-nya tuh jadi sama-sama belajar, meskipun kita sadar bahwa beliau tuh lebih bisa gitu dari kita. Tapi saya kalau pribadi merasanya kayak ini aja gitu, kayak sharing biasa gitu. Kayak ini saya belum pernah
jarang ya perawatan yang begini ya, jarang-jarang. Dan spesifik ya ke konseling ya, ke ahli konseling yang mungkin buat kita guru BK ini jarang diasah, bukan diasah sih ya, jarang dilatih ya, dilatih ya, kan jarang banget ya menyediakan ruang-ruang belajar seperti yang ditawarkan KSI ini ya. Ada circle support counseling juga gitu. Dan juga yang pesertanya juga bukan kita, maksudnya dari background guru BK ya, maksudnya dari dosen. Nah, meskipun beliau tuh udah tahu gitu konsep-konsep gitu dan lebih dari kita, tapi beliau bisa gitu. Itu tadi vibrasi belajarnya tuh dapet gitu, makan dari berbagai kalangan, berbagai profesi yang istilahnya berbagai daerah juga. Berbagai daerah juga. Sampai berbagai usia gitu. Iya. Ada yang dari mana tuh Sumatera, ke Sulawesi, ada yang dari Jawa, ada yang dari mana lagi itu, aduh. Kita aja 3 kota berbeda nih sekarang nih ya. Iya. 3 provinsi berbeda ya, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur. Iya. Kalau kita mau main keluar kota kan ada teman. Iya, sama saudara. Ya, karena kan kita berbaginya sesuatu hal yang ya cukup dalam juga ya, karena ya kita bisa curhat sesuatu yang mungkin kita nggak bisa sampaikan di tempat lain, atau juga menampilkan sisi-sisi rapuh kita yang kadang mungkin di luar kita nggak bisa. Kan itu yang di luar kita sok tahu. Kalau dikasih kayaknya it's okay to not be okay ya, dan di situ kita diterima. Kalau dan sendiri, kejadian gitu, maksudnya beberapa kali kayak gitu kan, beberapa kali kayak gitu. Yang bilang bahwa saya belum bisa menceritakan hal ini gitu ke siapapun, semua orang. Tapi di KSI terbuka gitu, karena padahal online ya. Online juga jarang loh online. Iya, padahal kita belum kenal, padahal kita. Biasanya yang kayak gini tuh kan butuh pelatihan yang nginep sampai range waktu 7 hari gitu ya. Yang saya pernah alami range waktu 7 hari tuh baru bisa terbuka kayak gitu. Giliran ini seminggu sekali waktunya sore sampai 3 jam, 4 jam lah nggak ramai gitu. Tapi bisa seterbuka itu gitu. Ada apa? Coba kok bisa kayak gitu? Harus ikut berarti. Iya. Ada apa? Penasaran kan? Penasaran harus ikut pokoknya. Harus, iya. Kalau ini ya tadi yang mau saya sampaikan, kalau saya tuh malah belakangan ya, coba di konseling gitu ya. Oh biasanya kasus seperti ini. Sekarang malah lagi coba explore ke sesuatu kayak emang ternyata pendekatan satir, pemahaman kita akan satir dan konseling itu bisa banget kepake ke aspek-aspek lain. Misalnya sebagai guru BK lah gitu. Kayak aku nih bahkan kayak pengambilan keputusan karir, bagaimana menggandengkan pemahaman kita akan gunung es dengan pengambilan keputusan karir. Bagaimana proses konseling yang pikiran kita kalau konseling karir itu kan ya realita atau trade and factor atau apa itu ternyata dengan pendekatan KSI yang kelihatannya family mungkin awalnya ya family terapi, ternyata sangat mungkin digunakan gitu. Ya mungkin karena kitanya juga udah paham ya, sehingga mau menerapkan ke sana ke sini tuh sangat bisa ya gitu. Jadi bukan paham sih ya pastilah ya mau belajar lah ya, tumbuh lah ya, masih belum ada apa-apanya lah ya dibandingin yang udah saya apalagi dibanding Bu Santi belum apa-apanya. Iya. Itu nggak perlu ya. Kan ini senior gitu kan. Pengalamannya lebih banyak gitu. Jangan dulu ke Bu Mira terlalu jauh gitu. Iya, tapi kalau ya kan kalau saya Mira, Bu Yola, saya dulu kan belasan tahun yang lalu ya, hampir 20 tahun yang lalu kan kita bersama ya pernah saling berinteraksi sebagai remaja lah ya gitu. Dan kemudian baru ketemu lagi dan ternyata memang melihat bagaimana
pertumbuhan, perkembangan. Oh iya ya, bagaimana ilmu ini, pemahaman ini bisa merubah seseorang gitu menjadi ya lebih baik. Gitu. Wah, nggak terasa loh ya sejam ngegibah. Udah sejam loh. Ngobrol. Ngobrol faedah. Iya, insya Allah berfaedah. Jadi buat teman-teman ini nggak kaleng-kaleng ya. Mungkin kalau yang cerita Bu Mira atau saya, Bu Yohan yang selama ini dia turut mengarrange atau Femi yang mengarrange kegiatan, tapi ini penerima manfaat nih, beneficiaries yang cerita ya, Faisal sama Bu yang terlibat di dalamnya akhirnya menjadi member KSI dan masih tetap terpelihara semangat belajarnya sampai saat ini. Ya, tapi memang kembali lagi kalau soal belajar memang dengan sama seperti murid kita di kelas ya, ada yang pasti dengan pembelajaran secara eksperiensial itu kita terekspos untuk mencoba ya, terekspos untuk menggali diri kita dan ya esensinya, ketemulah esensinya belajar gitu ya. Ya jadi jangan lupa nih buat yang apa namanya, yang belum bergabung, bergabung, kita sudah buka pendaftarannya di mungkin setelah ini flyernya akan di share di Konseling Sahabat Indonesia fanpage-nya http://bit.ly /KSI KSI-nya besar semua _ daftar kelas virtual. Itu kalau mau daftar, kita sekarang masih buka yang kelas bundling Keiko yang membina raport, itu rencananya akan dilaksanakan selama 4 pertemuan di tanggal 5, 12, 19, dan 26 Maret. Nah, kalau yang self awareness dan self healing akan diadakan itu hari Jumat. Kalau self awareness dan self healing hari Sabtu tanggal 13 dan 20 Maret jam 1 sampai jam 3 siang. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak join sebenarnya kalau gitu ya. Karena silahkan rasakan sendiri dan ayo kita berproses bersama. Iya, nanti bisa gantian ya ceritain ya, rasakan apa yang dirasakan dan bagikan ini kepada dunia ya, biar lebih banyak yang menerima manfaat seperti manfaatnya. Iya. Beneran kok, ini beneran seru banget dan banyak banget insight-nya. Iya. Berapa tadi? Nanti berapa tadi? Kalau yang bundling 300.000. 300.000. Iya. 300.000 dapat 5 kelas. 300.000 dapat 5 pertemuan. Iya. Ya, itu kalau kita pakai ke mall tuh nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Kalau kita belajar ini selama di bulan Maret nanti, itu bisa jadi ilmu yang akan kita pakai seumur hidup kita. Iya, benar-benar. Worth it banget lah. Oke, ini udah di-share linknya di komentar Konseling Indonesia. Baik, tidak terasa sudah 1 jam kan ya. Bagaimana kita udah sama-sama ngobrolin tentang kelas eksperiensial konseling online yang sudah diikuti oleh Mas Faisal dan dulu Mas Pak ya Pak lah ya, dan adik-adik. Dia aja, kayaknya masih dipanggil dia masih bisa. Jangan saya jadi kelihatan tante-tante banget. Kan waktu 2014 Ibu udah ngajar kan? Saya baru udah 2014. Oh iya murid dong ya. 2014. Jadi murid saya udah kuliah sih. Iya. 2010 dah. Ini jadi guru. Ya. 2014 ya, murid yang belum terlalu belum jauh Bu. Ajakin muridnya Bu. Oke. Belum ada yang jadi guru BK murid. Belum aja nih benar. Oke lah, makasih banyak ya atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Sukses terus. Bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Buat saya juga ada manfaatnya loh ngobrol-ngobrol ini. Wajib ikut pokoknya.
Iya, wajib ikut ya. Segera di tempat, segera mendaftar karena kursi terbatas yang Ya, terbatas. Buat yang mau belajar, silakan. Iya, oke deh, makasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Assalamualaikum Sada. warahmatullahi wabarakatuh.